Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Heni Limbong, NIM 192280, kelas G, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yaitu metode RAT, metode iteratif, dan metode spiral. Materi yang pertama yaitu metode RAT atau Rapid Application Development. RAT adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAT ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAT menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model kerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna. Model kerja digunakan hanya sekali saja sebagai basis desain dan implementasi sistem akhir. Pendekatan RAT meliputi fase-fase sebagai berikut, yaitu Basic Modeling, Data Modeling, Process Modeling, Application Generation, Testing, dan Turnover. RAT pun memiliki kekurangan. 1. Bagi proyek atau perusahaan yang besar tetapi berskala, RAT memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim RAT yang baik. RAT menurut pengembangan dan pengenalan memiliki komitmen di dalam aktivitas yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada dari setiap konstitutifnya, maka suatu proyek RAT akan gagal total. Materi yang kedua yaitu model iteratif. Model iteratif dalam iteratif model SCLC, proses iteratif dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil dari software sampai dengan meningkatkan versi dari sebuah software dengan update-nya sehingga software siap digunakan ke user. Di setiap incremental development adalah kombinasi dari kedua desain, iteratif dan incremental, untuk sebuah development. Selama development atau pengembangan, lebih dari satu iterasi dari sebuah software development iteratifnya, perubahan baik desain maupun fungsi ditambahkan. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang atau iteratif, dan dalam porsi kecil di setiap update-nya. Kunci dari keberhasilan dari iteratif model SDLC adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap versi dari sebuah software. Adapun kekurangan dari iteratif model SDLC yaitu 1. Membutuhkan rekursor yang cukup banyak. 2. Meskipun biaya perusahaan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. 3. Memerlukan perhatian manajemen. 4. Permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. 5. Tidak cocok untuk proyek kecil.
6. Kompleksitas manajemen. 7. Membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Materi yang ketiga yaitu model spiral. Model ini mempunyai rangkaian kerja yang iterasi atau peningkatan pada model awal yang berbentuk properti, dan kemudian iterasi selanjutnya akan menjadi perkembangan dari model sebelumnya. Model ini dapat terus digunakan meskipun server sudah dikirimkan karena proses atau siklus dapat berputar lagi jika ada perubahan pada server sampai tidak ada permintaan perubahan pada server oleh klien. Adapun kelebihan dari model spiral tersebut, yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dicapai selama hidup perangkat lunak komputer. Mengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme mengurangi risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknik, sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Adapun kekurangan model spiral, yaitu banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Belum terbukti apakah model ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditentukan dan ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian atau absolut. Sekian dan terima kasih.